Gusti Allah niku zat yang Maha melihat, yang mengatur kita, ya, yang menuntun hati kita, yang menggerakkan hati kita, sehingga kita tergerak hati kita datang di majelis ini. Wahai Allah yang Maha melihat, wahai Allah yang Maha menggerakkan hati kita, jadikan majelis ta'lim ini majelis yang barokah. Engkau catat yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, jadi hamba-hamba yang sholihah, hamba-hamba yang semakin bertakwa, yang dimudahkan urusannya, keluarganya diberikan kecukupan rezeki untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Jadi hamba yang istiqomah, sehingga kalau sudah waktunya bisa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Semoga shalawat dan salam tercurah pula kepada Nabi pilihan, Rasul kasih Allah yang mulia, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget kekalipun mugi-mugi wekdal ingkang diberikan niki estu bermanfaat. Sepindah niki kula ngaturaken mohon maaf lahir batin nggih. Kata terpate, kata salahin, nyuwun disepuro dhateng panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya ibadah puasanya diterima insyaallah, dan saged napa nerusaken ibadah terus boten namung pas poso tok, tapi bisa istiqomah tambah saya. Amin amin ya rabbal alamin. Niki kula badhe ngajengaken wawasan kitabipun baca kitab Nashwaul Ibad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kita semua akan selalu khususnya hanya senasibnya Allah alaihi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisata asyrata. Maqalah yang ke-16. Kila dan ucapaken inna syahwata ing temestune syahwat iku tusirun dadekaken apa syahwat al-muluka ing ratu abidan ing kawula. Jadi kalau kita punya syahwat, punya keinginan, ya, maka akan dapat menjadikan seorang raja bisa menjadi hamba. Wong mulya bisa jadi rendah karena syahwat. Kenapa? Fa inna man krana temestune wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suwiji-wiji iku fawa mongko iman iku abduhu kaulane syekh. Jadi barang siapa mencintai sesuatu, maka orang tersebut akan menjadi hambanya, ya, atau budak cara bahasa ini, budaknya sesuatu itu. Contoh panjenengan seneng apa Bu?
menjadi budaknya uang. Kalau cinta pada sesuatu maka akan menjadi budaknya. Piye carane dapat duit, ya dapat uang, maka apapun rela dilakukan. Nah, jadi budak ini ben entok kuwi waya turu malah melek, waya melek malah kok ngono biasa kan. Maksudnya pagi-pagi yang lain masih tidur dia berangkat, ya ben entok dhisik kita boleh lapang umpamane kalau pedagang. Kalau petani ya di sawah supaya cepat-cepatan biar dapatnya meskipun capek ngantuk waktunya istirahat terus gak enak istirahat apa ya terus ben sangune akeh mulih entuk duit akeh. Itu namanya karena cinta kepada dunia maka akan jadi budaknya dunia. Jadi kalau itu cinta seneng, berdasar seneng, bukan kebutuhan ya, bukan perlu. Kan kita kan ada yang kebutuhan, ada keinginan. Sahabat itu keinginan, pengen. Jadi butuh, jenenge butuh ya maem karo lau, ya mbuh lawe apa dimaem poe cocok itu cukup. Cuman kadang-kadang bakul wakeh di sama kok enak to paning ini kan ada yang kuning hijau coklat. Jadi hatiku pengen karena pengen kabeh dituku. Iya, rasanya sih apa tuh kalau di lidah? Ya hanya segini. Enaknya tuh di mata pas belum makan. Nggih. Pengen kalau sudah masuk ke mulut ya sudah rasanya hanya sejengkal segini Bu. Kalau sudah lewat sudah nggak ada rasa, betul tidak? Meskipun makan pecel atau makan soto ya itu enaknya pas di lidah saja sebentar. Kalau sudah lewat udah indahnya tuh sebelum masuk mulut kelihatan oleh mata. Kalau sudah masuk ya gak kelihatan adanya rasa. Kalau sudah kelewatan, mau tahu jadi apa? Ya kan? Semuanya pengen, tapi kalau sudah sampai mulut sudah hilang. Ya. Maka ini perlu dikontrol, perlu dijaga. Jangan sampai kita menjadi budaknya dunia. Kenapa itu? Karena kalau syahwat pada sesuatu, raja saja bisa jadi hamba rela. Tapi sebaliknya, wasobru utawi sabar iku yusirun dari apa sabr al abida ing kaula mulukan ing ratu. Kalau orang yang sabar, jadi kesabaran itu justru bisa menjadikan seorang hamba bisa menjadi raja. Kenapa? Li'annal 'abda karena teman setuhune kawula biru kang sabar sapa ambet iku yanalu bakal merkoleh sapa abet ma ing perkara yuridu kang ngarepaken sapa abet. Kalau hamba yang sabar maka dia akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Ala taro ila kisyati Yusuf wa Zulaikha. Apakah engkau tidak melihat kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha? Kisahnya orang yang mulia, anaknya bapaknya mulia, mbahnya mulia, buyutnya mulia. Jadi Nabi Yusuf itu orang yang mulia, yang dijuluki As-Siddiq, ya, yang sangat temen. Anake bin Nabi Yakub. Nabi Yakub pun nabi sing paling sabar, Nabi Yakub.
Nabi Yakub niku putrane Nabi Ishak sing paling aris halim ya. Bijaksana. Halim itu apa ya? Hati-hati. Tidak sembrono. Terus Ibnu Ibrahim putrane Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, Nabi Yusuf niku digoda oleh Siti Zulaikha. Padahal Siti Zulaikha itu sinten tuane, istrinya menteri, perdana menteri, tergoda dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sabar, tidak tergoda hawa nafsu. Justru akhirnya berikutnya justru apa? Nabi Yusuf yang jadi raja. Memang pertamanya difitnah, dipenjara, itu sabar. Terus dituduh macam-macam, sabar. Sampai akhirnya ada tawanan yang lain yang bisa menafsiri mimpinya. Lalu tawanannya itu lapor kepada raja, yang raja itu punya mimpi yang sulit ditafsiri. Ya. Singkat cerita, yang bisa menafsiri mimpinya raja itu Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat. Ini kita detail mengisahkan ini nanti suatu tempat yang lain saja. Nah, agak panjang ceritanya Nabi Yusuf ini. Para dawuh tinggal menika. Niki kula perlu matur. Jadi setelah kita berpuasa ya selama sebulan penuh, itu mendidik kita menjadi orang yang sabar. Ingat, wow, didawakan ngomong sabar niku bakal jadi raja. Nah, pas poso niku lagi melatih kita kesabaran, menahan diri dari sesuatu yang apa? Yang apa, Bu? Kalau lagi puasa tuh menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik puasanya yang batal ataupun batalnya pahalanya. Kalau lagi puasa makan batal, nggih. Tapi kalau lagi puasa nggak bisa nahan mulut dari berkata dusta, ya ngapusi, nggak kuat ngempet, nggak kuat misuh, nahan isu, nggak kuat lagi puasa, nggak tahan, pengen ngerasani, berarti nggak mampu menahan mulutnya dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu memang puasanya sah, tapi tidak akan dapat pahala. Nah, kita puasakan ben oleh kan. Jadi intinya pelajaran puasa ya selama sebulan itu ya, yang paling utama justru menahan bagaimana bisa mengatur diri kita menjadi orang yang sabar, bisa menahan dari sesuatu yang membatalkan pahala. Itu enggak melihat bulan puasa. Kalau menahan makan kan pas puasa saja, nggih. Tapi kalau menahan mulut dari berkata jelek, apa pas puasa saja? Enggak puasa pun kita diperintah. Misalkan kita sawal kan enggak puasa, ya pangkah enggak boleh misu. Gitu Pak, nggih? Lagi enggak puasa seperti sekarang, bulan Syawal atau bulan Selo, ya tetap enggak oleh enggak boleh ngerasani, enggak boleh memfitnah mulut. Menahan mata dari pandangan yang diharamkan, menahan kaki dari berjalan ke tempat yang jelek, menahan tangan dari memukul orang, dari menganiaya orang, dari mencuri hak orang lain. Itu enggak melihat puasa, ya, enggak melihat di bulan puasa. Tapi di bulan apa saja tetap kita kudu bisa menahan. Jadi pelajaran puasa yang paling besar unik
bisa menahan diri kita dari perbuatan jelek. Kalau bisa itu goal jenenge puasane bener. Jadi puasa itu gak pas poso tok ibaratnya. Kaca terus selama hidup kita harus puasa dari apa? Sesuatu yang jelek. Kalau orang itu bisa menahan, bisa sabar dari sesuatu yang jelek, berarti dia orang baik. Sudah, makanya diamnya orang puasa itu ibadah. Wis apik niku. Senajan gak nyapo-nyapo. Karena dia nggak melakukan kejelekan. Para rawuh ingkang mulya, kita mengatakan untuk pertemuan ini sampai bulan kembali dan tentunya untuk kurang 8 atau 5 Kalau kita mohon datang Gusti Allah, okay? Supaya kita dijadikan oleh orang-orang yang sabar, yang bisa menjalankan ibadah tidak hanya di bulan puasa, bisa menahan diri kita dari sifat-sifat yang tercela niku. Orang yang kalau kita nuruti keinginan enggak enek marine, okay? Orang yang kuat imannya dia banyak bersyukur dengan yang ada. Kalau yang kurang imannya sibuk dengan yang tidak ada, mumet dengan yang enggak ada, yang enggak jelas malah dimumeti. Kalau yang bahagia, yang bisa terima, syukur yang ada ini kita syukuri. Pakaian, makanan, udah yang ada itu. Begitu kita punya keinginan, nah mulai umpama mikir seragam, umpama pengen lihat itu kok kerudung bagus, pengen beli, akhirnya kemana-mana punya pikiran. Kapan ya beli itu? Kapan ya itu? Akhirnya hidup nggak tenang. Itu hanya sekedar contoh saja. Bisa juga keinginan-keinginan yang lain. Intinya kita kontrol diri kita, jangan mengikuti keinginan, tapi cukup kebutuhan. Makan yang butuh apa? Enggak, yang ingin itu jangan dituruti, sabar saja, tahan. Insya Allah akan bahagia. Kasihan waktu asin tambah banyune sing akeh, insya Allah yasinnya hilang. Seperti itu maksudnya ditahan saja. Kalau enggak terima dengan yang ada akan gelisah, kok ngene ya, kok ngene, akhirnya mumet gitu ya. Para sedaya kemudian mengatakan yang saya berdoakan mugi-mugi wonten manfaate, nggih. Mugi hajatipun saya berdoa Ibu Ari. Ibu Ari putih. Tak kira mau bakat barofian kayak kira. Nggih. Nggih. Maksudnya dalam sing putih. Mbak Zulfa ya? Oh iya, Mbak Zulfa ya? Iya. Nggih. Makanya tak eleng-eleng kayak dulu pernah sering melihat Zulfa kayak mondok atau tahun ini. Oke, kuliah. Mungkin ada terus hebat Ibu Ari, itu ditambah Gusti Allah. Sedulur yang sangat mengenai ke kertas, lumih pendatang kita sedulur. Di kantor lima kubur ilah yaumil kiamah. Sedulur putra wae pun khususipun Anda dan Zulfa Ali Queen Noraz Zia Natalia. Lumih pendatang putra wae sedulur tak akan terus putra yang soleh solehah ingkang berguna kagem agama kagem keluarga nusa dan bangsa kados putra ingkang manfaat barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya Rabbi kana nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurna karim Maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana
jamaah kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat khususnya arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amina wa amatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ahsana ilna khususnya wali abdikal fakir Bapak Misteran sekalian, Bapak Kuseran sekalian, Mbah Sana sekalian, Mbah Wakilan sekalian, Mas Pujiono, Adik Winarsi, Pak Pol sekalian, Mbah Kusepan sekalian, Mbah Sumarmi, Ibu Arif, ingkang sampun sumaret kanggo dipun panjenengan, lumebar dhateng kita sedaya sampun panjenengan dengan selamat tepi, boten kelewatan mugi sedaya lur estu dipun pandangaken kuburane, dijembaraken kuburane, disepuro dosane, diterima amalah dan diampuni dosa dan diampuni sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma billahu warhamhu wa'afihim wa'afuh wastur idahum tawbatan wa taqabbal majlis wa maj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khawaridil. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adzibhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana qurrata khususan ananda zulfani amal latifah ananda khairul munazina natalia lan sedaya putra kita sedaya ya Allah panjenengan putra kita sedaya ya Allah dados putra kang saleh salehah dados generasi kang senangun sae ingkang tahan saktasi tawabul ilmi mugi-mugi paring ilmu ingkang manfaat barokah sampun damel mugi paring rezeki kata halal barokah sedaya urusane dicekati sedaya urusan dunia akhirat digampilaken sedaya Rabbana fir lana sanaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi nasta'in wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa perhatianipun mugi-mugi sedaya estu-estu pikantuk ilmu ingkang manfaat mugi-mugi sedaya wonten barokah Ampun bilih kata lepate mugi-mugi wonten manfaate wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengarang